seperti menyalahgunakan anak ya. Dan anak itu sampai usia berapa ya? Kalau sampai usia 8 sampai usia anak, kalau 15 tahun pada orang ya masih anak kan pada saat itu. Biasanya itu dampak yang dialami oleh anak tersebut seperti apa sih Bu biasanya Bu? Ya sekarang kan itu tidak dialami oleh semua anak, tergantung pada yang melakukannya. Jika ada yang melakukan, baru akhirnya terjadi penyalahgunaan pada anak itu. Tapi kalau tidak ada yang ya menyusahkan anak itu, ya nggak terjadi apa-apa. Orang sampai dipaksa seperti itu, di-grooming, jelas ada efeknya. Apalagi kalau dia sampai untuk bertahun-tahun, belasan tahun dilakukan dengan cara yang tidak wajar, itu pasti ada suatu sisa, pasti ada suatu dendam. Dan ini yang terjadi sekarang, bahwa terjadi dendam pada dirinya. Dan mungkin ada orang-orang yang mendukung dirinya supaya dia juga mengungkaplah apa yang terjadi. Tapi ada kemungkinan yang mengalami child grooming ini psikisnya terganggu nggak sih dan traumatik terhadap lawan jenis? Ya, terganggu tidaknya tergantung berapa besarnya gangguan, tergantung bagaimana dirinya menghadapi. Ada orang yang kuat mental, ada yang tidak kuat mental. Tapi kalau terlalu berat, pasti siapapun anak akan terkena. Tapi kalau misalnya groomingnya itu kecil, lalu dia kuat mental, maka mungkin yang akan terjadi perceraian yang lebih cepat. Nah, yang dialami oleh Aureli ini kan sudah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun yang lalu, di usia dia yang 15 tahun nih Bu. Nah, ini dia baru berani mengungkapkan apa yang terjadi itu sekarang. Apakah sekarang dia sudah merasa sembuh dengan traumatiknya, makanya dia akan mengungkapkan ini? Kita bayangkan ya, seorang anak atau orang dewasa, apa bedanya? Kalau seorang anak, dia pertama dia masih dipengaruhi oleh orang tuanya. Dia masih terkadang berpikir ini memang jahat, tapi jahatnya sampai seberapa. Tapi yang lebih berat bagi anak itu adalah anak belum siap untuk bereaksi. Itu pada umumnya. Demikian juga kita lihat pada seorang anak yang baru pakai narkoba. Itu kan juga dia tidak bisa menolak. Jadi reaksi pertama dari anak itu memang berbeda daripada reaksi pada orang yang sudah pengalaman. Ini juga pada orang dewasa, seandainya dia mengalami grooming, dia akan berbeda daripada kalau dia masih anak. Karena dia masih tanda tanya, orang itu jahat, saya menderita, tapi saya harus bagaimana? Oke, berarti kalau grooming itu dia orang yang punya sosok, mempunyai kayak grooming itu pandai manipulator atau seperti apa sih ciri-cirinya? Mungkin kan dari cara dia ngomong, dari fisik, atau dari tingkah lakunya. Jadi jelas dia mempunyai sifat yang untuk ya tidak memperdulikan orang, dan sifatnya lebih banyak ke menyiksa orang kan. Tapi tujuan si pelaku ini mungkin ingin mendapatkan apa sih dari rencananya child Itu harus grooming? kita pertanyakan apa yang dilakukan. Apakah dia senang menyiksa, atau dia ingin uang, atau apa? Itu harus kita pertanyakan. Tapi kalau dilihat dari sekarang, kita kembalikan apa yang dikatakan oleh orang, apa yang segi negatif yang dijalankan oleh mantan suaminya. Oke, tapi bisa nggak sih Bu, pelaku grooming itu maksudnya emang dia sudah merencanakan atau sudah terencana untuk dia akan melakukan ini pada pasangan atau orang yang ingin? Karena ini suatu sifat. Sifat itu bukan kita rencanakan, tapi ya kita ketemu orangnya, sifat itu yang dilampiaskan. Oke, Bu, untuk penyembuhan orang yang terkena manipulator atau grooming seperti Aureli ini ya kan, kan baru ini dia speak up dan kayak merasakan kebebasan. Selama ini dia takut untuk keluar dari situ. Apakah emang orang-orang seperti itu emang susah untuk keluar dari
dari lingkaran itu atau seperti apa? Sekarang kita membayangkannya, dia sedang ya ketakutan dengan suaminya. Apakah berani dia membongkar? Keberaniannya sampai seberapa jauh? Seberapa banyak istri yang dianiaya oleh suami yang berani langsung melapor ke polisi? Kan jumlahnya bukan otomatis semua berani. Ini juga sama. Tapi kalau misalnya adanya membela, misalnya dalam hal ini dia menikah lagi dengan suami yang lain dan suami itu membela, jelas muncul keberanian. Tapi berkaca dari kasusnya Aureli, sekarang semenjak Aureli sudah viral dengan kisahnya, ada artis-artis juga lain yang akhirnya menceritakan pengalaman pribadinya yang serupa dengan Aureli. Apakah harus viral dulu, akhirnya yang lainnya juga ikut? Karena itu yang jadi masalah adalah bahwa sampai seberapa jauh orang melakukan tindakan. Aurel sampai berapa jauh melakukan tindakan untuk membongkar. Demikian juga yang lain kan tergantung pada ya kawan-kawan yang lain. Kita banyak sekali peristiwa di mana tidak berani membongkar, misalnya peristiwa pemerkosaan. Tapi begitu ada yang membongkar, yang lain ikut membongkar. Itu kan sudah hal yang biasa. Takut, tapi jika ada yang berani akan ikut-ikutan. Oke, Bu, banyak yang mengatakan juga di kasusnya Aureli dan Bobby, sebut aja Bobby atau dugaan orang Robby ini adalah juga yang mengatakan kalau dia juga mempunyai mental NPD. Apakah emang itu salah satu masuk dalam orang-orang mental NPD itu bisa melakukan grooming seperti manipulator seperti apa? Sekarang kita harus melihat ya, jangan hanya menuju pada satu segi, tapi ternyata dia memang senang melakukan hal itu. Bagaimana gitu? Tapi peran orang tua untuk agar anaknya terhindar dari Itu mestinya orang tua punya peran, tapi terkadang orang tua itu lebih cenderung untuk ya terima saja. Kita kan nggak tahu, kita analisa lagi bagaimana orang tuanya. Tapi jelas bahwa itu terjadi dan bahwa akhirnya tetap berlangsung sekian lama, artinya anak itu tidak berhasil untuk terbuka ke orang tuanya, sehingga ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Berarti secara nggak langsung Bu, penegasan lagi kalau yang dialami Aureli ini bisa membekas sampai kapanpun, trauma yang cukup dalam Tetap membekas, tinggal membekasnya seberapa jauh. Tapi dengan mempunyai suami yang akhirnya mengerti, bekas itu jadi lebih ringan. Tapi bukan berarti bekas menjadi lebih ringan lalu akhirnya tidak mengekspos. Mungkin juga dorongan suaminya untuk mengekspos. Baiknya apa yang harus dilakukan oleh korban seperti Aureli? Sekarang kita kembalikan pada hak masing-masing. Apa hak Aurel untuk dalam hubungan dengan masalah ini? Dia juga berhak untuk melapor. Dia berhak untuk mengekspos. Itu hak dia. Ya, kalau itu yang dia lakukan bagaimana? Lapor ke mana gitu? Langkah yang Lapor, terserah. Dia mau lapor ke KPAI, dia mau lapor ke masyarakat, dia mau lapor ke wartawan. Itu kan hak dia. Tapi butuh juga nggak seorang korban seperti Aureli ini konsultasi dengan psikiater untuk? Sekarang kita lihat sampai seberapa jauh kebutuhannya. Siapa tahu suaminya cukup bisa menangani semua ini. Kita nggak tahu. Kita juga tidak tahu apa tujuan Aurel. Apakah tujuannya untuk memperlihatkan ini loh kejahatan suami saya. Jadi semacam balas dendam juga terhadap apa yang dilakukan suaminya terhadap dirinya. Tinggal kalau ini diekspos, ya ambil aja manfaat positifnya, bahwa di masyarakat ini banyak yang akhirnya kurang cepat bertindak jika ada suatu masalah negatif terhadap dirinya. Ya kalau misalnya ini misalnya jadi film, ada banyak hal negatif, hal positif yang bisa diungkap asal cara membuat film kita ambil segi positifnya.
Jadi orang bisa bereaksi lebih cepat, dan orang yang berkeinginan untuk melakukan suatu kejahatan itu akan lebih takut. Dan demikian juga kita tahu adanya kawan yang justru menjerumuskan, itu kita ikut hati-hati juga. Jadi semua hal positif negatifnya bisa menjadi bahan untuk pendidikan masyarakat. Udah. Ibu, terakhir mungkin Ibu sebagai psikiater sendiri mungkin ada pesan kah untuk, mungkin bukan Aureli doang yang mengalami child grooming ini, mungkin di luar sana ada pesan untuk para korban-korban child grooming ini sendiri, Ibu sebagai psikiater? Justru di situ semua orang harus terhindar dari hal-hal semacam ini. Bentar, saya minum dulu. Semua orang harus terhindar. Bagaimana terhindarnya? Keberanian untuk melaporkan jika terjadi sesuatu, keberanian untuk bertindak. Misalnya, kita tiba-tiba mendapatkan suami seperti itu, maka kita bagaimana keberanian kita dan keberanian orang tua atau komunikasi dengan orang tua untuk mendorong suatu menghindar dari suatu tindakan yang negatif. Misalnya, ya cerai saja kalau sudah keterlaluan.